BTTH Kaisar Api, episode 251. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yi, jangan bicara omong kosong. Mendengar orang lain mengatakan itu, Kinger tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah. Dasar brengsek, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan pria yang lebih kusuka, dan akhirnya aku jatuh ke pelukannya. Namun, aku tak sempat menikmati waktu-waktu lembut dalam pelukannya, dan ia justru dihancurkan oleh pria ini. Di wajah mumil Kinger, secercah amarah muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan secara alami mengabaikan kedua pria itu, dengan lembut meletakkan Kinger di tanah, dan kemudian bertanya. Baiklah, tidak apa-apa. Kinger mengangguk sedikit, lalu berdiri tegak di depan kereta. Kinger, jangan pikir kami tidak tahu. Hal-hal tentangmu itu tidak diketahui semua orang. Mungkinkah kau mencoba menarik simpati dengan penampilanmu saat ini? 10 meter dari kereta Xiaoyan dan yang lainnya, kedua sosok itu perlahan berdiri di sana. Kedua sosok itu mengenakan jubah panjang, dan bagian belakang jubah diukir dengan karakter naga terbang dan burung phoenix menari. Siapa orang ini? Xiaoyan dengan hati-hati membawa Kinger ke depan, lalu bertanya dengan pandangan sekilas. Tuan muda kedua dari keluarga Yu, kekuatannya kira-kira berada di tahap tengah One Star Fighting Immortal. Orang yang baru saja bicara itu anak bukunya. Meskipun Kinger sedikit marah di dalam hatinya, ia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Lagi pula, kekuatan sayap bulu ini, dibandingkan dengan Xiaoyan, Kinger tidak diragukan lagi lebih kuat. Meskipun Kinger percaya pada kekuatan Xiaoyan, ia tidak ingin menambah masalah yang tidak perlu padanya. Tolong lepaskan saja. Dua lalat yang menyebalkan. Xiaoyan langsung meraih Kinger, lalu berjalan menuju tempat pelelangan, melewati kedua pembuat onar itu, dan berkata dengan ekspresi dingin. Kalau bukan karena halaman belakang tempat pelelangan itu, ada begitu banyak orang, saya khawatir sayap ini akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Namun, setelah melihat mata gelap Xiaoyan, Yuyi dan pecinta buku itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena mata itu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Entahlah siapa yang seberuntung itu bisa bertemu dengan nona tertua keluarga King. Kudengar nona tertua keluarga King menderita penyakit yang tak tersembuhkan. Penyakitnya sangat berbahaya. Kalau kau ingin aku bilang, kalau aku punya penyakit ini, bagaimana aku bisa memikirkannya? Aku ingin bersembunyi. Si bocah kutu buku tampak serius. Kalau kau pikir umurmu panjang, aku tidak keberatan mengantarmu. Dan Xiaoyan terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan kedua orang ini. Lagi pula, mereka berdua tampak berniat jahat pada pandangan pertama. Kau tidak perlu memikirkannya untuk tahu bahwa mereka memang anggota keluarga Yu. Cobalah untuk mengambil barang-barang. Selain hubungan buruk antara keluarga Yu dan keluarga King, hal semacam ini juga merupakan hal yang umum. Nak, kau harus berpikir jernih, dengan siapa kau bicara sekarang? Si kutu buku menatap Xiaoyan dengan niat membunuh yang begitu dingin, dia tak bisa menahan diri untuk melirik sayapnya, dan setelah memastikan tatapan Xiaoyan, ada sedikit rasa bangga. Dia berkata pada Xiaoyan dengan arogan, "Kenapa, ini bukan yurisdiksi langsung istana tuan kota, apakah ada lelang? Mungkinkah keluarga Yumu masih bisa menutupi langit dengan satu tangan?" Kata Xiaoyan sambil tersenyum. "Nak, jangan bodoh." Si kutu buku buru-buru membuka mulutnya dan menggendong keluarga Yu keluar sendirian. Pemuda di depannya sama sekali tidak takut. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, biarkan saja. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung membawa Kinger menuju tempat pelelangan. "Tuan, ini." Melihat Xiaoyan dan Kinger pergi, Sutong tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Featherwing, yang diam dan tidak berbicara. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Meskipun masih dalam tahap awal One Star Fighting Immortals, itu sudah bisa membuatku merasakan sedikit bahaya. Yu Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo, kita ke pelelangan dulu. Setelah bisnis ayahmu sukses, Kinger, bukankah kamu siap untuk itu? Tak ada yang bisa lari dari wanita yang kucintai." Setelah Yuyi selesai berbicara, dia tak berhenti dan langsung menuju ke tempat pelelangan. "Apa kau tidak penasaran dengan apa yang dikatakan bocah buku bersayap itu barusan?" Tepat setelah meninggalkan halaman belakang tempat pelelangan, raut wajah Kinger tampak serius, dan dia bertanya pada Xiaoyan. Penyakit yang dikatakan oleh anak buku bersayap tadi memang benar, tetapi tidak semenakutkan yang dikatakannya. Mereka berdua seharusnya bilang mereka asam karena tidak bisa makan anggur. Jangan pedulikan mereka.
Xiaoyan tersenyum, lalu melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, dan dengan lembut melepaskan tangan kecil Kinger. Sayap bulu itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Yu. Dia pernah mendekatiku, tapi aku menolaknya. Aku khawatir dia punya niat jahat, jadi ada keributan seperti itu. Terima kasih atas apa yang baru saja kau katakan. Kinger tersenyum. Penyakit di tubuh Anda, kalau boleh, ceritakan sedikit tentangnya. Aku sudah mempelajari bahan-bahan obat sejak kecil dan cukup paham tentang metode pengobatan, tanya Xiaoyan. Bagus, penyakitku tidak bisa disebut penyakit, itu hanya disebabkan oleh atribut esku sendiri. Kinger tersenyum. Apakah atribut es? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Ia juga tahu bahwa ia tidak berdaya menghadapi atribut semacam ini. Ia segera menjelaskannya, lalu membawa Kinger ke tempat pelelangan. Tuan, ada konflik di halaman belakang antara tuan muda kedua keluarga Yu, Yui, dan wanita tertua keluarga Qing. Di dalam pelelangan, di sebuah ruangan pribadi yang tenang, terdapat dua tentara, satu berdiri diam di kursi. Sosok berbaju besi itu, dan seorang tentara yang bertugas menyelidiki intelijen. Dimengerti, ayo turun dan bersiap. Lelang akan segera dimulai, ingatlah untuk selalu waspada dan jangan biarkan siapapun yang mencurigakan, kata prajurit yang duduk di kursi itu perlahan. Baik, Yang Mulia. Prajurit yang sedang menyelidiki informasi itu mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Keluarga Yu ini sombong, kata prajurit yang duduk di kursi itu dengan nada pelan. Prajurit ini sangat kuat di tahap akhir Dosian Bintang 2 di Lord's Mansion Kota Raja Hantu. Meskipun ia hanyalah seorang prajurit, ia telah memenangkan hati penduduk Kota Raja Hantu. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga tirani. Hanya saja tidak ada yang tahu alasannya. Ratusan tahun yang lalu, penguasa kota Deat Feng membawa orang ini langsung ke kota Raja Hantu dari tempat lain. Seorang prajurit menetap di kota Raja Hantu, dan kota Raja Hantu yang awalnya cukup gelisah kini telah menjadi negara yang damai dan makmur berkat upaya keduanya. Hanya saja prajurit ini bisa saja mengabdi sebagai pejabat dan pekerjaan sampingan di kota Raja Hantu, tetapi ia terpaksa mengikuti angin kematian penguasa kota, dan ia tidak tahu harus memiliki jabatan tinggi dan gaji yang besar. Wajar saja, ia selalu menjadi prajurit biasa, mengabdi pada angin kematian penguasa kota. Namun meski begitu, tak seorang pun berani meremehkan kekuatannya. Izinkan saya bertanya, seorang prajurit di tahap akhir Dosian Bintang 2, dengan tingkat kekuatan ini, bahkan jika ditempatkan di kota Raja Hantu, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai eksistensi 5 teratas. Pada saat ini, tempat pelelangan di kota Raja Hantu ini dapat dikatakan sangat ramai, tidak hanya dihadiri oleh 3 keluarga besar kota Raja Hantu, keluarga Yu, keluarga Qing, dan keluarga Lei, tetapi juga banyak kekuatan besar, juga pergi ke. Dan dengan berkumpulnya para tokoh besar ini, lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pun perlahan dimulai. Lelang yang direncanakan oleh City Lord's Mansion terletak di pusat kota Raja Hantu. Ada tempat lelang yang cukup megah di sini. Dari luar, seluruh tempat tampak seperti bangunan oval yang besar, tetapi di dalamnya terdapat tempat lelang dengan ratusan ruangan pribadi eksklusif. Tempat lelang ini jarang digunakan sejak didirikan. Penggunaan tempat lelang yang megah ini kali ini cukup menunjukkan bahwa istana tuan kota sangat mementingkan lelang. Ketika Xiaoyan dan Kinger meninggalkan halaman belakang dan tiba di pintu masuk utama tempat pelelangan, pandangannya tiba-tiba tertutup oleh kerumunan gelap. Lelang ini ternyata sangat panas. Xiaoyan dan Kinger berada di belakang tim dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Di belakang, berbaris, datang satu persatu. Pintu masuk utama tempat pelelangan memiliki 2 lorong, salah satunya adalah lorong biasa. Di luar lorong tersebut, orang-orang bergegas berbaris dalam antrean sepanjang 100 meter. Pria berpangkat jenderal itu sedang diselidiki secara serius. Kekuatan ketiga jenderal itu tidak buruk, semuanya telah mencapai tahap akhir petarung abadi bintang 1. Di sisi lain, seorang wanita dengan kulit agak lembut dan seorang pria yang lebih malas muncul di hadapan Xiaoyan. Wanita itu mengenakan gaun bermotif bunga yang membentuk lekuk tubuhnya, dan keanggunan yang tak terlihat sedikit terpancar, hanya saja. Namun, di lorong ini, karpet merah bertebaran di mana-mana, sangat mewah, tetapi hampir tidak ada orang. Kalau kamu punya kartu VIP, silakan ke sini. Detik berikutnya, suara lembut dan cantik dari gadis itu, yang seperti lonceng perak, terdengar. Bukankah ini jenderal nomor 1 di istana tuan kota? Bagaimana mungkin dia diturunkan menjadi penjaga gerbang? Pelankan suaramu. Jangan biarkan jenderal ini mendengarkan. Jangan berpikir bahwa jenderal ini hanya mengenakan pakaian sipil prajurit biasa,
tetapi kekuatannya setara dengan penguasa kota, cukup untuk mencapai tahap akhir petarung abadi bintang 2. Jika kata-katamu jatuh ke tangan beberapa penjahat, aku khawatir perbuatan baikmu sangat diperlukan. Di akhir kalimat, kata perbuatan baik butuh waktu lama untuk bernapas. Mengikuti gosip di lorong biasa, sosok Xiaoyan dan King Er berjalan sedikit menuju lorong VIP. Wanita tertua dari keluarga King baru saja melihat King Er dan seorang pria berjalan mendekat, lalu wanita lembut itu berkata perlahan. Wanita ini memiliki status tinggi di kediaman penguasa kota, dan kekuatannya tidak lemah. Ia telah mencapai level menengah petarung abadi bintang 1, tetapi ketika ia melihat Xiaoyan, perasaan yang agak mendalam muncul di hatinya. Suster Lizzie memang semakin cantik. King Er baru saja sampai di lorong VIP dan langsung tersenyum pada wanita yang lembut dan cantik itu. King Er juga semakin cantik seiring bertambahnya usianya. Wanita lembut dan cantik itu tersenyum pada King Er. Tapi ini, saat berikutnya, si cantik lembut bertanya pada Xiaoyan. Dia bisa melihat bahwa hubungan antara King Er dan Xiaoyan jelas tidak normal, tapi Xiaoyan tampak agak asing. Ini tamu keluarga King kami. Detik berikutnya, tawa riang perlahan terdengar dari lorong itu. King Wen, melihat ini, Lizzie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. King Wen sangat berbakat, meskipun kekuatannya tidak terlalu menonjol. Ia telah ditunjuk sebagai penerus keluarga King, jadi detail tentang orang yang bisa diperlakukan dengan sangat baik oleh King Wen jelas tidak sesederhana itu. Nona muda tertua dan tuan muda dari keluarga King. Dan melihat pemandangan ini, prajurit malas itu membuka sedikit pupil matanya dan melirik Xiaoyan dengan santai. Wow, diseret dengan santai oleh prajurit itu, Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan bertarung para dewa di tubuhnya seolah telah habis, sungguh mengerikan. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun langsung memberikan penilaian. Prajurit ini terlihat biasa saja, tetapi menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan kepala keluarga King. Bo Zong, ayo pergi, pelelangannya akan segera dimulai, kata King Wen sambil tersenyum, lalu segera masuk bersama Xiaoyan dan King Er. Nona Lizzie, Tuan Baihe, ayo kita pergi dulu. Tepat saat hendak pergi, ia berkata kepada prajurit dan Lizzie. Ya, jawab prajurit itu lembut. Ayo pergi. Pada saat ini, Xiaoyan dan ketiganya berjalan menuju tempat pelelangan. Si kecil ini agak menarik, dan melihat Xiaoyan pergi, prajurit tiran itu bergumam perlahan tadi. Nama prajurit ini adalah Bai He, seorang petarung hebat di tahap akhir petarung abadi bintang 2, petarung terkuat di bawah penguasa kota. Ayo pergi juga, kata Bai He kepada Lizzie setelah melirik dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Lizzie mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu berbalik ke arah dalam. Kedua orang tadi, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya segera setelah memasuki pelelangan. Jelas saja prajurit itu memberi banyak tekanan pada Xiaoyan. Dua orang tadi, Lizzie dan Bai He sama. Nona Lizzie sama saja dengan pengurus rumah tangga di kediaman wali kota, sementara Bai He melayani wali kota dan hanya patuh pada wali kota. Kekuatannya telah mencapai level petarung abadi bintang 2, kata King Wen. Begitulah, Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Kamar pribadi kita di rumah King ada di depan, ayo kita pergi. King Wen memimpin mereka berdua dan langsung menuju kamar pribadi. Anehnya, seluruh ruang pribadi itu kedap udara di 3 sisi, tetapi bagian depannya tidak disegel di ujungnya. Jadi, di ruang pribadi, orang-orang kuat yang datang ke pelelangan kali ini bisa melihat orang lain. Xiaoyan dan ketiganya baru saja tiba di ruang pribadi untuk bertemu dengan kepala keluarga King, dan mereka terdiam, karena dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa, mereka dapat merasakan atmosfer yang agak samar di setiap ratusan ruang pribadi ini. Napasnya cukup baik, dan jelas merupakan pesaing terkuat dalam lelang ini. Dan saat Xiaoyan dan kelompoknya berkumpul, tokoh-tokoh kuat lainnya juga datang ke sini satu demi satu. Keluarga Yu, keluarga Lei, dan kekuatan besar dan kecil di kota Raja Hantu memenuhi seluruh lelang dengan ratusan kamar pribadi. Namun, meskipun ada begitu banyak pembeli, kemungkinan besar hanya ada sedikit pembeli sejati. Lagi pula, harta karun yang berharga itu terlalu berharga. Jika tidak ada dukungan finansial yang cukup, saya khawatir itu hanya akan sia-sia. Bagian dalam seluruh area lelang berbentuk oval, dan ratusan ruangan pribadi mengelilingi bagian tengahnya. Jelas, pusat lingkaran tersebut merupakan lokasi lelang. Dan ketika terjadi diskusi yang riuh di ratusan ruang pribadi, seberkas energi putih susu datang dari pusat lelang. Kaca, dengan suara keras, suara mesin yang mengembang perlahan terdengar, dan kemudian sebuah meja lelang indah yang terbuat dari kristal perlahan muncul di hadapan semua orang.
Di atas meja lelang, sinar energi putih susu itu bertahan lama. Jelas itu adalah cara untuk melindunginya. Pertunjukan yang bagus, apakah akhirnya akan dimulai? Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan juga dipenuhi dengan sedikit semangat membara, dan dia jelas menantikan pelelangan ini. Tabrakan. Detik berikutnya, saat berkas cahaya berkedip, kedua sosok itu perlahan muncul di hadapan semua orang. Kedua sosok itu tampak mengesankan, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak agung dan memiliki sikap yang luar biasa. Sekilas, ia tampak seperti pria yang kuat, sementara wanita itu berpakaian rapi, dan sekilas, ia tampak seperti seorang wanita bangsawan. Tuan Kota Angin Kematian dan Lizzie. Ketika sinar cahaya menghilang, terdengar seruan dari banyak ruangan pribadi. Jelas, jarang sekali Tuan Kota Angin Kematian dan Kepala Pelayan Lizzie muncul bersama. Lagi pula, status mereka cukup tinggi. Selamat datang semuanya di pelelangan ini. Tuan Kota, Feng Feng, mengenakan jubah biru kehijauan. Ketika muncul, ia disambut dengan helaan napas panjang, lalu ia mengabaikannya dan tersenyum ke arah ratusan ruangan pribadi. Di atas jubah Cian, gelombang diam perlahan terpancar keluar, menutupi seluruh tempat pelelangan. Mungkin ini penguasa kota Raja Hantu, kan? Xiaoyan merasakan aura ganas ini dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Ya, orang ini adalah pemilik kota saat ini. Deat Feng, seorang petarung dosian tingkat kesempurnaan bintang 2. Seimei tersenyum di sampingnya. Dua dewa pertarungan bintang sudah selesai. Xiaoyan sedikit terkejut mendengarnya. Jelas, karakter selevel ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani saat ini. Karena orang ini sudah muncul, itu menunjukkan bahwa dia menghargai lelang ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang langsung untuk melihat orang-orang jahat ini, kata Seimei. Lelang ini adalah lelang termegah di kota Raja Hantu saya dalam 10 tahun terakhir. Tetapi sebelum aku mulai, izinkan aku merepotkan diriku sendiri. Ini kota Raja Hantu. Jika ada yang tidak tahu cara bertarung di sini, betapapun tiraninya kekuatan yang mereka miliki di belakang mereka, aku pasti akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Di wajah angin kematian yang tersenyum, ada jejak yang cukup kuat. Napas yang kuat dan suaranya perlahan mencapai telinga semua orang di ratusan ruangan pribadi. Orang ini, apakah dia terlalu sombong? Ini bukan kegilaan, kau tidak menemukan kesempurnaan dosian bintang 2 milik orang ini. Namun, metode orang ini juga telah mematahkan beberapa niat yang tidak bermoral. Saat suara angin kematian jatuh, bisikan tiba-tiba terdengar di ruang pribadi, dan setelah beberapa saat, keributan dalam pelelangan juga perlahan mereda. Saudara Xiaoyan, ini koin emas hasil lelang 3 pil obatmu, totalnya 20 juta, semuanya ada di dalam kartu kristal abadi. Saat berikutnya, di ruang pribadi keluarga King Wen mengeluarkan sebuah kartu kristal ungu yang cukup mahal di tangannya, katanya kepada Xiaoyan. Saudara King, saya sudah repot. Xiaoyan tidak munafik, dan langsung menerima kartu kristal abadi. Lagi pula, koin emas pasti akan digunakan dalam pelelangan. Kartu kristal abadi adalah simbol kekuatan. Hanya ketika kekuatannya mencapai level Do Immortal, kartu ini dapat diperdagangkan dalam berbagai lelang. 3 pil obat tingkat kaisar dan tingkat surga tingkat 2 hanya terjual 20 juta koin emas dalam pelelangan, yang sedikit di luar ekspektasi Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa ini bukan benua Doki, jadi wajar saja. Kalau tidak, di benua Doki, satu gulungan keterampilan Do tingkat surga saja bisa dilelang ratusan juta dolar. Kalau begitu, mari kita mulai. Lelang ini akan dipimpin oleh saya, Deatwin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selanjutnya, mari kita lelang beberapa makanan pembuka. Deatwin melirik sekilas ke ratusan ruangan pribadi yang sepi dan berkata perlahan. Hidangan pembuka, saya tidak tahu apa itu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami. Begitu suara Deatwin jatuh, tatapan berapi-api datang dari banyak ruangan pribadi, dan mengarahkannya ke meja lelang. Semuanya, silakan lihat. Detik berikutnya, sosok angin mati perlahan mundur beberapa langkah, lalu bunga plum melenggang bak bunga teratai langsung menuju meja lelang. Dengan lembut ia memutar tangannya, seberkas cahaya putih perlahan muncul dari dasar meja lelang dan muncul di atas meja lelang. Aneh, mengapa hantu mayat hidup itu sedikit gelisah? Mungkinkah ada sesuatu di sini yang membuatku tergoda? Saat berikutnya, semangat juang yang tersegel sementara di tubuh Xiaoyan memancarkan aura berapi-api. Lupakan saja, mari kita lihat dulu apa hidangan pembuka ini. Setelah merasakannya sebentar, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi dia hanya tidak tahu mengapa burung pipit mayat hidup itu mengeluarkan gejolak yang begitu berapi-api. Ini, pil abadi kelas 4. Detik berikutnya,
Saat berkas cahaya di meja lelang menghilang, sebuah pil indah seukuran mata naga perlahan berdiri di hadapan semua orang. Pil obat tingkat keabadian tingkat 4. Ketika Xiaoyan melihat pil obat ini, tubuhnya tak kuasa menahan napas. Pangkat kaisar dibagi menjadi pangkat pertama, kedua dan ketiga, dan setelah pangkat ketiga, ada pangkat keempat, kelima dan keenam dari pangkat abadi. Namun, Xiaoyan sudah berada di peringkat kaisar tingkat ketiga. Jika dia ingin menembus peringkat kaisar dan memasuki apoteker tingkat peri, satu-satunya hal yang dibutuhkannya adalah kekuatan jiwa untuk mencapai negeri peri dan memadatkan istana spiritual sebelum dia bisa menembusnya. Ini tampaknya sederhana, tetapi bagi Xiaoyan, tidak ada cukup peluang, saya khawatir itu mustahil dalam waktu singkat. Ramuan ini disebut pil Xianling, dan berada di puncak pil bumi tingkat 4 dari tingkat abadi. Soal khasiatnya, aku tak perlu menjelaskan lebih lanjut, kan? Detik berikutnya, mata Li Zimei sedikit berpaling, menatap ke segala arah. Itu sebenarnya pil peri. Sayangku, ini hal yang baik. Ketika mendengar nama pil obat ini, aku langsung merasa iba. Meskipun peringkat Xianling dan hanya di puncak peringkat keempat peringkat abadi, efeknya sangat mengejutkan. Dapat memulihkan 80% kekuatan Dou Immortals dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun ada juga kekurangannya, kau hanya bisa meminumnya 1 kali sebulan, yang berarti kau hanya bisa meminumnya sekali per pertempuran, tetapi itu tidak mengurangi daya tariknya sedikit pun. Seimei menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya, sambil berkata, orang ini juga cukup menyukai pil roh peri. Tentu saja, itu hal yang baik. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum perlahan. Jelas, hal inilah yang paling kurang dimilikinya saat ini. Pembunuh terbesarnya saat ini adalah fusi api suci, tetapi setelah menggunakan fusi api suci, meskipun ia dapat membunuh lawan dengan cepat, fusi tersebut juga akan menghabiskan hampir seluruh energi dendam Xiaoyan. Di masa krisis, pulihkan 80% energi dendamnya, dan 80% energi dendam ini dapat menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Tanpa basa-basi lagi, Nona Lizzie, ayo kita ajukan penawaran. Setelah keributan singkat, terdengar suara gemuruh dari ruang pribadi yang tak terhitung jumlahnya, jelas sudah tak terelakkan untuk mendapatkan benda ini. Pil obat untuk memulihkan energi dendam telah langka sejak zaman dahulu, dan karena harga pil roh peri yang tinggi, total ada 5 pil roh peri yang dilelang kali ini, yang akan dibagi menjadi 5 lelang. Harga cadangan lelang adalah 10 juta koin emas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta koin emas. Semuanya, tolong. Begitu suara Lizzie berakhir, pelelangan hening sejenak, lalu terdengar suara riuh kenaikan harga yang tak henti-hentinya. Jelas sekali Lizzie sangat piawai dalam memobilisasi amarah seluruh pelelangan. 10 juta koin emas. Begitu Li Qin selesai berbicara, seluruh pelelangan berubah menjadi hening yang langka. Jelas, 10 juta koin emas ini adalah uang yang banyak bagi mereka, apalagi jumlahnya hanya sedikit. Harga cadangan, entah seberapa tinggi kenaikannya nanti. Ayah, kita pasti mendapatkan benda ini. Jika kau memiliki pil roh abadi, meskipun kau tidak akan bisa menggunakannya, kau pasti akan lebih percaya diri tentang apa yang akan dilakukan keluarga Yu kita selanjutnya, kata Yu Yi. Kamar-kamar pribadi diberi nomor. Kamar pribadi keluarga Qing tidak diragukan lagi nomor 3, sedangkan kamar pribadi keluarga Yu nomor 2. Sedangkan nomor 1 adalah jubah hitam, yang cukup misterius. Di kamar pribadi nomor 2 keluarga Yu, hanya ada 3 orang, yaitu Yu Gan, Yu Yi, dan Sutong, kepala keluarga Yu. Yang pertama ini, kita tidak akan berebut, kalau tidak harganya pasti mahal. Lagi pula, kita punya 5, jadi jangan khawatir. Yu Gan melirik harga yang semakin naik dan tersenyum perlahan. Tujuan mereka tentu saja untuk mempercepat proses lelang ini. Meskipun ramuan itu efektif, jelas bukan itu tujuan utama mereka. Ayah, apa sebenarnya akhir dari lelang ini? Yu Yi melihat ke dalam ruangan pribadi itu, tetapi samar-samar menemukan beberapa aura samar, yang semuanya membuatnya merasa tertekan, lalu ia menahannya. Terus berbicara, tindakan kerahasiaan informasi barang lelang dalam lelang ini sangat serius, meskipun saya tahu itu tidak terlalu berlebihan. Tapi satu hal yang perlu kau ketahui adalah bahwa akhir ceritanya kemungkinan besar akan berkaitan dengan api suci yang legendaris. Mata Qing Ming sedikit menyipit, dan ketika ia menyebut kata api suci, matanya tiba-tiba menjadi panas. Kekuatannya sudah berada di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3. Meskipun ia hanya sebanding dengan Dewa Petarung Bintang 2 karena penyakit gelapnya, dengan kekuatan semangat juangnya, saya khawatir ia tidak sebanding dengan Dewa Petarung Bintang 3 yang sebenarnya. Dan api suci adalah api terkuat di antara langit dan bumi. Jika kau bisa mendapatkan salah satunya, apalagi kota Raja Hantu,
aku khawatir mereka semua akan mendapat tempat di keluarga Yu mereka di benua timur ini. Api suci, bagaimana mungkin? Ketika Fei Yi mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba mengerut. Jelas, prestise api suci sudah terdengar. Jangan khawatir, mari kita lihat lelang ramuan ini dulu. Ini tentang Seng Yan, kita harus mendapatkannya. Sesaat kemudian, mereka berdua terdiam, dan diam-diam memperhatikan ramuan yang dilelang dengan harga selangit itu. Hening sejenak di banyak ruangan pribadi, dan kemudian menjadi gelisah. Jelas, di bawah tekanan, mereka masih siap untuk memulai dengan pil peri. Lagi pula, di seluruh kota Raja Hantu, kecuali patriark keluarga Yu, Fei Yi, semua yang lain kuat. Mereka semua berada di bawah 3 bintang pejuang abadi, dan pil roh abadi ini hanyalah sedotan penyelamat bagi mereka. Aku akan membayar 13 juta. Dari kamar pribadi nomor 47, terdengar suara yang agak heroik. Saya tawarkan 15 juta. Dan setelah tawaran di kamar pribadi nomor 47, suara perempuan yang agak tajam terdengar di kamar pribadi No. 50. Saya akan membayar 16 juta. 17 juta. Dalam beberapa menit, pil roh abadi pertama dilelang oleh wanita di ruang pribadi nomor 50 dengan harga tinggi 19 juta koin emas. Wanita di kamar pribadi nomor 50 itu benar-benar pemilik emas. Pil peri pertama ini dilelang seharga 19 juta koin emas. Mustahil untuk mengatakan apakah untung atau rugi. Di kamar pribadi No. 3, Xiaoyan juga tersenyum setelah melihat pil peri pertama berhasil dilelang. Pil roh abadi pertama ini tidak diragukan lagi menjadi incaran beberapa pasukan kecil untuk dijarah. Lagi pula, 3 keluarga Yu Qinglei yang asli belum bergerak. Begitu 3 keluarga kaya dan berkuasa mulai bersaing, saya khawatir tidak akan ada lagi orang-orang seperti ini. Pil roh abadi pertama telah diambil oleh pemilik kamar pribadi nomor 50 seharga 19 juta koin emas. Suara merdu likin menggema di seluruh pelelangan, tangan gioknya terangkat pelan, dan palu perak yang indah langsung menghantam meja lelang, dan babak pertama lelang yang simbolis pun berakhir. Selanjutnya, mulai yang kedua. Setelah melelang 5 pil peri secara berurutan, item lelang berikutnya akan diluncurkan. Pil roh abadi kedua masih dengan harga dasar 10 juta. Kumohon, kumohon. Likin seolah memobilisasi amarah seluruh peserta lelang. Kekuatan yang belum dilelang untuk pil pertama tadi, membuat mereka semua menentang pil kedua. 14 juta, 15 juta, 16 juta. Dalam waktu singkat, para pengusaha di 3 ruang privat yang berbeda mulai menaikkan harga secara bersamaan. Ada kenaikan harga untuk 16 juta. Setelah melihat ketiga orang itu menaikkan harga, tidak banyak orang di pelelangan. Lagi pula, mereka datang untuk final, dan masih ada 3 orang, tidak terburu-buru. 17 juta. Setelah penonton terdiam, Xiaoyan tiba-tiba berbicara perlahan. Setelah mendengar itu, pria kuat yang menembak 16 juta itu tak kuasa menahan cemberut di ruang pribadi. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah orang di ruang pribadi ketiga, ia pun menelan ludah. Ruang pribadi nomor 3 milik keluarga King. Di kota Raja Hantu, kekuatan kecilnya sendiri yang melawan keluarga King niscaya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Saudara Xiaoyan juga tertarik dengan pil roh abadi ini. Melihat Xiaoyan menaikkan harganya, King Wen bertanya sambil tersenyum. Ramuan semacam ini untuk memulihkan energi dendam adalah hal yang sangat kurang kumiliki saat ini, jadi... Xiaoyan tersenyum perlahan, dan tidak terlalu menyembunyikannya. Apakah ada kenaikan harga untuk 17 juta? Ketika Li Qin melihat ini, dia tersenyum profesional, matanya yang indah mengelilinginya. 18 juta, dan di ruang pribadi kedua, ada sedikit senyum nakal di sudut bibir Featherwing, dan dia berkata sambil tersenyum. 19 juta, Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum. Karena keluarga King begitu murah hati, pil obat ini akan lebih murah untukmu. Yui tersenyum perlahan. Apakah ada kenaikan harga untuk 19 juta? Li Qin tersenyum perlahan. Ding dong. Palu perak itu menekan pelan meja lelang, yang berarti pil peri kedua ini dilelang oleh Xiaoyan dengan harga tinggi 19 juta. Dan yang ketiga, diambil oleh keluarga Yu dengan 20 juta koin emas. Jelas mereka baru saja mencekik Xiaoyan, dan Xiaoyan harus mengembalikannya. Dan yang keempat jatuh ke keluarga Lei dan kamar pribadi paling misterius dengan 17 juta koin emas. Siapa pria di kamar pribadi No. 1. Xiaoyan juga tampaknya menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki kamar pribadi nomor 1, tetapi ia kembali tanpa hasil. Jelas, meskipun lelang ini dapat melihat penampilan satu sama lain, tetapi itu menghalangi transmisi kekuatan jiwa dan bahkan semangat juang, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu untuk melindungi keselamatan juru lelang.
5 ramuan surgawi telah berhasil difoto, dan selanjutnya ada beberapa hal menarik. Mata indah Li Qin mengamati sekeliling, dan ia membangkitkan amarah penonton dengan kata-katanya yang lembut. Apa barang lelang kedua ini? Saat Li Qin berkata demikian, ratusan kamar pribadi yang hadir menatap Li Qin di meja lelang. Lelang berikutnya adalah barang lelang kedua dari lelang ini. Setelah beberapa saat, melihat keheningan yang aneh di seluruh lelang, Li Qin tersenyum perlahan, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas meja lelang. Memukulnya beberapa kali, kaca-kaca. Saat telapak tangan Li Qin mengetuk pelan ke arah meja lelang, tiba-tiba terdengar suara keras, dan kemudian bagian bawah meja lelang yang sedikit terangkat itu seakan terangkat ke atas. Cahaya merah yang menyilaukan. Tepat saat amplifier berhenti, di atas panggung lelang yang menggembung, terdapat sebuah benda yang terbungkus cahaya merah, terbungkus dalam cahaya merah yang menyilaukan, bahkan jika itu adalah beberapa penguasa tiran yang tidak dapat mengetahui apa isinya. Pada saat ini, di atas meja lelang yang ditinggikan, begitu lampu merah yang diperlukan menutupi meja lelang, itu juga akan menarik perhatian semua orang yang kuat di seluruh lelang. Sungguh cahaya merah yang tirani, bahkan kekuatan jiwaku pun tak mampu menembusnya. Melihat ini, Xiao Yan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi kekuatan jiwanya tak mampu menembusnya, jelas ia juga seorang ahli di istana Tuan Kota. Aku sudah lama memikirkan adegan ini, dan disinilah sebuah penghalang tirani yang menahan jiwa itu didirikan. Hehe, semuanya, tolong lihat, ini barang lelang kedua. Detik berikutnya, angin mati yang berdiri di belakang, perlahan berjalan mendekat, lalu kekuatan abadi pertempuran berwarna perak muncul dari tangannya, seketika mengubah cahaya merah yang dibutuhkan hancur, tetapi kekuatan abadi pertempuran berwarna perak di tubuhnya melindungi benda seperti gulungan itu. Apa ini? Sepertinya itu sebuah gulungan, menggulir. Dilihat dari cahaya merah yang baru saja dipancarkan gulungan ini, kurasa nilainya tidak rendah. Banyak orang kuat di ruang pribadi itu pun bubar dalam cahaya merah, tetapi mereka juga mendapati diri mereka terlindungi oleh kekuatan angin kematian dan berbaring dengan tenang. Gulungan merah di atas meja lelang itu pun bergumam pelan. Benda di meja lelang itu sangat berdarah. Di ruang pribadi nomor 3, wajah mungil Kinger tak bisa menahan ekspresi canggung, sepertinya ia merasakan sesuatu. Darah. Ketika Kinger mengatakan ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, karena dengan gulungan merah yang dilindungi oleh angin kematian, Xiao Yan tak bisa merasakan napas sedikit pun, sementara kekuatan Kinger hanya di puncak Dodi. Hal itu karena ia mampu menemukan beberapa hal yang tidak biasa, yang membuat Xiao Yan harus memandang Kinger secara berbeda. Tuan Kota Angin Mati, jangan jual apapun. Apa sebenarnya ini? Setelah beberapa saat, beberapa sosok di ruang pribadi itu berkata dengan penuh semangat. Hehe, semuanya, jangan terburu-buru. Barang lelang kedua ini adalah buku keterampilan bertarung. Deadwind tertawa, berdiri berdampingan dengan Li Qin. Apa yang dikatakan Tuan Kota tidak salah. Ini adalah gulungan, tapi ini bukan gulungan biasa. Karena ini adalah buku tentang keterampilan bertarung anjing laut. Suara lembut Li Qin terdengar pelan, namun menggetarkan ratusan tokoh penting yang hadir bagai petir. Menyegel keterampilan bertarung. Harta karun di rumah penguasa kota ini sungguh menakjubkan, dan harta karun dengan kemampuan bertarung anjing laut yang langka seperti itu bisa dibawa keluar. Jika aku mendapatkan harta karun ini, aku khawatir aku bisa bersaing dengan 3 keluarga besar di setiap kota Raja Hantu. Kamu selamatkan saja, 3 keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh kekuatan kecil sepertimu. Ada bisikan-bisikan konstan di beberapa kamar pribadi. Menyegel keterampilan bertarung. Ada banyak hal baik di tangan angin kematian ini, tapi kurasa alasan dia begitu bersedia adalah agar generasi muda kota Raja Hantu bisa mendapat tempat di benua timur. Lagi pula, jika tidak ada jenius tirani yang dipupuk, aku khawatir angin kematian tidak akan pernah bisa hidup tanpa kota Raja Hantu ini. Di ruang pribadi nomor 1, pria misterius berjubah hitam itu bergumam pelan dalam hatinya, tetapi pria misterius itu sedang melihat ruang pribadi No. 3. Ketika sosok Xiao Yan sama, ia menjadi waspada di saat yang sama, jelas menyadari sesuatu. Anak di ruang pribadi ketiga itu juga seorang apoteker, kenapa kekuatan jiwa di tubuhnya agak mengerikan. Pria misterius di ruang pribadi pertama melirik Xiao Yan lalu tertawa. Itu sebenarnya kemampuan bertarung anjing laut, ayah. Di ruang pribadi kedua, suara Featherwing terdengar mendesak, dan dia jelas tahu nilai kemampuan bertarung anjing laut itu. Nilai teknik do penyegelan tidak terbatas, tapi jangan khawatir, benda berharga seperti itu pasti memiliki nilai lelang yang tinggi. Jika kita tidak bisa mendapatkannya untuk sementara, siapapun yang mendapatkannya, kita tidak akan bisa lolos dari keluarga Yu kita.
Cakar Iblis. Yugan juga tampaknya memiliki peluang untuk menang, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Keterampilan bertarung anjing laut. Di ruang pribadi No. 3, Xiaoyan melihat suara Likin baru saja jatuh, yang langsung menimbulkan keributan yang cukup berisik dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Kakak Xiaoyan tidak tahu apa-apa. Klasifikasi keterampilan bertarung cukup beragam. Pada dasarnya, ada serangan dan pertahanan. Selain itu, banyak gulungan teleportasi ruang angkasa untuk melarikan diri dan gulungan keterampilan bertarung sekali pakai untuk merekam keterampilan bertarung telah lahir. Hanya saja gulungan keterampilan bertarung ini tidak sebanding dengan keterampilan bertarung penyegelan, kata King Wen sambil tersenyum. Oh, kenapa begini? Xiaoyan juga bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Sangat sederhana, karena nilai dan potensi keterampilan bertarung anjing laut tidak terbatas. Tidak ada tingkatan keahlian bertarung anjing laut, tapi bisa ditentukan berdasarkan kekuatan pemainnya. Semakin kuat, kata King Wen sambil tersenyum. Hehe, semuanya. Keterampilan bertarung anjing laut ini disebut tablet darah pemakan roh. Setelah diidentifikasi oleh pemilik kota, keterampilan ini diciptakan oleh seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai petarung abadi bintang 3 di masa hidupnya. Dan pemilik kota telah melakukan percobaan. Gulungan keterampilan bertarung ini terpelihara dengan baik. Semua orang bebas melelangnya. Jangan takut untuk memberitahu semua orang, penguasa kota pernah memberitahu saya bahwa keterampilan bertarung anjing laut ini menyegel orang kuat yang tidak lebih buruk dari 2 level kecil. Dengan kata lain, jika Anda seorang dosian di tahap awal dosian bintang 1, Anda juga dapat menggunakan teknik dosegel untuk menyegelnya saat bertemu dengan dosian bintang 1 tahap akhir. Kecuali jika Anda bertemu dengan beberapa jenius yang menyimpang, segel ini tidak akan diterima. Kemampuan bertarung akan membuat Anda tak terkalahkan. Dan poin terpentingnya, saya yakin kalian semua juga tahu, adalah kemampuan bertarung anjing laut yang memiliki potensi tak terbatas. Likin banyak bicara, tetapi tak diragukan lagi kata-kata ini jatuh pada orang-orang kuat di ruang pribadi itu. Terdengar di telinga, menimbulkan badai ombak. Nona Likin, berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai pelelangannya. Detik berikutnya, nada berapi-api terdengar dari beberapa ruangan pribadi, dan dia berkata langsung. Karena kelangkaan dan berharganya kemampuan bertarung penyegelan, koin emas saja tidak cukup untuk mengukur nilainya. Oleh karena itu, lelang tablet darah pemakan jiwa ini akan dilakukan dengan metode barter. Kalian hanya perlu mengeluarkan chip di tangan kalian, dan istana penguasa kota kami secara alami akan memilih juru lelang yang lebih puas untuk transaksi berdasarkan chip yang kalian keluarkan. Jadi, semuanya, mari kita mulai. Likin menunjukkan senyum main-main di sudut mulutnya, dan suaranya yang elegan bergema di seluruh pelelangan.